Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulupulalan pada hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Mari kita tunduk kepala, minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami untuk terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami mau membaca dan menyampaikan firman-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan pada kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan itu dan menerapkannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-17. Ayat 7 sampai dengan 10, tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah antara Tuan dan hamba. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuan dan hamba menunjuk pada dua status sosial yang umum di kalangan masyarakat. Baik Tuan dan hamba masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban. Pada umumnya, tugas-tugas Tuan dan hamba ini sudah cukup dimengerti baik di bidang pemerintahan, sosial masyarakat, pendidikan, bahkan di bidang pelayanan gerejawi. Jika berbicara tentang bidang pelayanan gerejawi, tentu pekerjaan dan tugas dari hamba-hamba Tuhan adalah melaksanakan dan menyelesaikan misi yang telah disetujui bersama. Ketika Tuhan Yesus memilih ke-12 orang murid menjadi muridnya, ia memberikan tugas yang jelas kepada mereka. Apa tugasnya? Tugasnya adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu dijelaskan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai di ayat yang ke-20. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dengan demikian jelas bahwa tugas dan kewajiban mereka adalah memberitakan Injil Tuhan Yesus sampai ke seluruh pelosok dunia dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh kesukacitaan. Tugas ini harus dijalankan atau dilaksanakan baik oleh Tuhan yang menyuruh mereka maupun oleh mereka sendiri selaku hamba-hambanya. Apa konsekuensi jika mereka sudah melakukan semuanya itu? Yang pasti hasil-hasil dari tugas tersebut dilaporkan kepada Tuhan, dan Tuhan tinggal memutuskan selanjutnya apa yang harus disampaikannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, maka pada akhirnya Tuhan akan menyapa mereka dengan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia dan baik dan tekun. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-20. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jadi marilah kita menjadi hamba yang tekun, setia, dan taat. Bahkan tulus melaksanakan tugas pengutusannya, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena Kristus tidak lama lagi akan datang kembali untuk menjemput kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, utuslah kami untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia.
sambil kami menanti kedatangan Kristus yang sudah makin dekat. Dan Roh Kudus, tolong kami, penuhi kami, urapi kami, supaya ada banyak orang yang mendengar Injil Yesus di akhir zaman ini. Tuhan, terima kasih banyak. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.